Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, salam kiri kanannya yang ada di rumah. Ya, yang ada di gereja, ya cukup lambaikan tangan. Puji Tuhan, haleluya, kita dapat berkumpul. Haleluya, kita masih bisa melihat teman-teman kita masih bisa melihat saudara-saudara kita, keluarga kita, puji Tuhan. Sungguh berkat yang luar biasa saat ini, haleluya. Yuk jemaat Tuhan, yuk teman-teman, yuk om tante semuanya. Ya, kita berikan waktu sejenak. Haleluya. Biarlah kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan penuh kerinduan. Ya, haleluya. Ya, memang benar. Banyak sekali mungkin yang perlu kita bicarakan sama Tuhan, beban kita, masalah kita. Tapi biarlah di waktu-waktu ini, kurang dari 2 jam ini kita mau bersyukur, fokus untuk memuliakan Tuhan saja. Yes, haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik dalam suka dan duka. Nyatakan perasaan. Raja di atas segala raja Tuhan. Hanya bagimu Tuhan kemuliaan, puji-pujian, hormat, sembah kami Tuhan. Oh Yesus, biarlah Engkau berkenan Tuhan atas hari-hari ini Bapa, atas pujian penyembahan kami. Inilah kerinduan kami, inilah perasaan kami Tuhan. Kami mau nyatakan Yesus, kami cinta Engkau. Yesus, kami sayang Engkau. Haleluya. Baik
Engkau Tuhan. Kami bangga meninggikan namamu. Engkau Raja kami, Engkau penyelamat kami. Dan kami katakan Tuhan, kami cinta Engkau. Amin. Haleluya. Yes. Yes, yes, yes. Kau Allah. Ya, haleluya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian
Haleluya. 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 Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau sangat baik. Tuhan kami mau nyatakan kami cinta Engkau. Tuhan kami mau menyatakan Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan Engkau Raja buat kami. Engkau penyelamat hati kami, Kau penyelamat hidup kami. Kau mengerti setiap kedalaman hidup kami. Seluruh masa depan kami Engkau ambil alih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Engkau yang layak untuk kami puji. Engkau yang layak untuk kami sembah. Tuhan gar tempat untuk kesombongan di hati kami. Tuhan ampuni kami Tuhan jika kami melakukannya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami bertobat Tuhan. Kami ingin bertobat, kami ingin sungguh-sungguh Tuhan. Bahwa hanya Engkau yang layak dipuji melalui hidup kami. Biarlah kami menjadi suratan terbuka Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus berperan penting dalam hidup kami. Tuhan Yesus satu-satunya yang terutama dan terpenting dalam hidup kami. Haleluya. Orang lain bisa melihat kami sebagai Tuhan Yesus berjalan. Orang lain bisa melihat bahwa kami seperti Tuhan pengikut Yesus sesungguhnya. Haleluya. Biarlah Tuhan puji-pujian kami ini Tuhan. Bukan sekedar nyanyian belaka Tuhan. Tapi biarlah ini menjadi kehidupan kami Tuhan. Bukan dengan mulut kami mengaku, tapi dengan hidup kami. Kami bertindak sesuai dengan kelayakan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah Engkau berkenan Tuhan. Biarlah Engkau berkenan Bapa atas hidup kami, atas pujian penyembahan kami. Dimanapun kami berada, di rumah, di tempat-tempat lain. Yang melihat video ini, yang melihat ibadah ini secara langsung ataupun tidak langsung, offline, online, live streaming, dari media apapun Tuhan. Biarlah ada Roh Kudus, biarlah ada Roh-Mu Tuhan yang tinggal meresap dari telinga hingga seluruh hidupnya Tuhan. Tuhan ambil alih hidup kami, ambil alih. Biarlah kami semakin berkenan Tuhan, biarlah kami semakin diperbaharui untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah kami, Engkau Raja kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Mau bersuka di dalam Tuhan? Masih bersuka di dalam Tuhan? Haleluya. Pagi hari ini kita diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa berkumpul bersama-sama, baik Anda di tempat ini, yang di rumah. Kita bisa bersama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Sebab Dia adalah satu-satunya Allah. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Katakan Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya
Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Oh, Kau Allahku yang besar, Kau Allahku yang dahsyat. Biarlah hidup kami Tuhan, oh, menuruti segala firman-Mu Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, sebab Engkau Tuhan, oh, sumber kekuatan kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, bundikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu.
firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti oh, sekali lagi kita katakan hidupku Tuhan menggenapi firman-Mu. Amin. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, ku serahkan dalam tangan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau yang ada berserta dengan kami. Haleluya. Oh, haleluya. Kau Allah yang setia. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ajar kami untuk setia Tuhan. Ajar kami untuk setia. Oh, ajar kami untuk setia. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami letakkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ya, kami percaya Tuhan. Ya, Engkau yang senantiasa memegang tangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami berjalan di dalam-Mu Tuhan. Saat kami berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami akan melihat tanda-tanda mujizat menyertai langkah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu ada berserta dengan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat lain orang. Pakai kami Tuhan untuk menjadi pembawa warta keselamatan bagi lain orang Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang sempurna, Kau Allah yang setia. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami percaya, ya hidup kami Tuhan selalu kami alami tiap-tiap hari mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ya penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh hidupku menggenapi firman-Mu.
jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, haleluya, tanda mujizat setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hidup yang kami jalani sekarang ini, biarlah menggenapi segala firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu lah kehidupan kami ya Yesus. Firman-Mu berkuasa Tuhan. Itu berarti hidup kami diiringi dengan kuasa-kuasa mujizat yang nyata. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Demikianlah pengakuan iman kami. Dengan penuh syukur, hormat dan memuliakan Engkau, kami naikkan puji-pujian ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Sekarang waktunya biarlah Engkau berfirman. Biarlah segala kebenaran-kebenaran yang disingkapkan sekali lagi Tuhan membaharui kami. Agar seperti yang kami nyanyikan ini Tuhan, hidup kami menggenapi firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, agar seluruh hidup kami tepat berada di pusat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pikiran, segala perasaan, dan segala gangguan-gangguan yang jahat dihancurkan di dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap dibaharui dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati hadirat-Nya saat kita memuji dan menyembah Dia. Marilah saatnya kita dengar firman Tuhan. Buka hati saudara. Rindukanlah, milikilah rasa haus dan lapar akan firman-Nya. Dan mari terbuka bagi Roh Kudus berkarya bagi setiap kita masing-masing. Sehingga firman Tuhan pagi ini menjadi jawaban bagi kehidupan kita. Apapun persoalan hidup, apapun tantangan, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini. Kini biarlah Tuhan, saat kami sedang menikmati kehadiran-Mu, kami juga merindukan Engkau berbicara kepada kami, tak terkecuali Tuhan. Sehingga setiap kami, sekali lagi, minggu pagi ini, menikmati dan mendengar firman-Mu, memberkati kami sekalian. Biarlah yang lemah dikuatkan, biarlah sedih dihiburkan, biarlah yang sakit disembuhkan, biarlah yang terikat dibebaskan. Sebab tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Roh Kudus, pimpin kami sekaliannya. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Minggu pagi hari ini, kita akan mendengar firman Tuhan yang saya beri judul, Panggilan Tuhan di Tengah Pandemi. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam 2 Tawarit pasal ke-7 ayat 13 dan 14. Baik, jika sudah menemukan, mari membaca bersama dengan saya.
dengan suara yang terdengar. Minimal teman, jikalau ada teman di sebelah saudara, mendengar suara saudara. Mari kita menikmati kebenaran firman Tuhan ini. 2 Tawarit, pasalnya yang ke-7, ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saya ulangi bagian terakhir ini. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19. Dan dunia sedang bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Khususnya di Indonesia, kita mengalami lonjakan yang drastis di dalam sebulan ini. Dan hari-hari ini kita banyak mendengar berita-berita yang menyedihkan, yang menakutkan. Tetapi pagi hari ini, saya menyampaikan kabar sukacita. Pagi hari ini, saya menyampaikan kabar jalan keluar dalam menghadapi masalah pandemi ini. Haleluya. Dikatakan di dalam pembacaan Alkitab firman Tuhan kita pagi hari ini. Dalam 2 Tawarit pasalnya yang ke-7 ayat 13. Di sana dikatakan tentang bila mana, yaitu seandainya atau kalau atau pada waktu Tuhan melakukan sesuatu yang sepertinya dalam seizin Dia, peristiwa yang kita tidak kehendaki terjadi di dalam kehidupan kita. Dan dalam ayat 13 bagian terakhir itu jelas dikatakan, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Sakit penyakit yang banyak mengakibatkan penderitaan. Puncaknya adalah kematian. Apakah yang harus kita perbuat? Firman Tuhan telah memberi jalan keluarnya. Dan saya memberi judul ini, kebenaran firman Tuhan ini, yaitu panggilan Tuhan di tengah pandemi. Di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Melalui pandemi COVID-19 ini, sesungguhnya Tuhan sedang berbicara kepada dunia. Tuhan sedang berbicara kepada kita umat Tuhan. Gereja Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada saudara, kepada saya. Sebab itu dengarkanlah Tuhan. Ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Kita adalah umat Tuhan. Di mana nama Tuhan disebut di atas hidup kita. Kita disebut orang Kristen,
Kalau ketika firman Tuhan ini disampaikan, umatku umat Israel, umat pilihan Allah. Ada nama Tuhan Allah di atas nama umat Israel itu. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Disebut pengikut Kristus, Kristen. Ada nama Kristus di atas hidup kita. Kita membawa nama Kristus. Jikalau saudara dan saya adalah disebut sebagai orang Kristen, maka nama Kristus disebut di dalam hidup kita. Jadi ada hal yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Yaitu kita milik kepunyaannya. Dan di tengah pandemi ini, Tuhan memberi jalan keluar. Jikalau sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Khususnya penyakit sampar ini. Dan konteksnya hari ini adalah penyakit karena virus corona. Apakah yang harus kita perbuat? Jikalau saudara dan saya adalah sungguh umat Tuhan. Umat tebusan, milik kepunyaan Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa. Pandemi COVID-19 ini adalah Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ia sedang memanggil kita. Jadi lewat pandemi ini, Tuhan sedang memanggil kita, berbicara kepada kita. Panggilan yang pertama adalah panggilan berdoa. Doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Menjalin hubungan. Doa bukan sekedar sejumlah permohonan, permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Doa sesungguhnya adalah menjalin hubungan, persekutuan yang karib dengan Tuhan. Jadi melalui pandemi, Tuhan sedang memanggil kita untuk kita bergaul karib dengan Dia. Lewat pandemi ini Tuhan mau kita umatnya hidup lebih dekat lagi dengan Dia. Jadi, kalau hidup kita merasa jauh dari Tuhan, disiplin doa kita tidak sehat. Ibadah-ibadah kita, ibadah agamawi penuh kepalsuan dan kemunafikan. Kehidupan keseharian kita tidak kita jalani bersama dengan Tuhan di dalam keseharian kita. Kita asik sendiri, tenggelam dalam kesibukan, rutinitas hari-hari kita. Lewat pandemi, Tuhan sedang memanggil kita. Hai anakku, hai umatku, mari mendekat kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari datang mendekat kepada Tuhan. Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita sedang berbeban berat. Kita sedang mengalami letih lesu dikarenakan pandemi yang menimpa kita. Banyak orang-orang yang kita kenal, bahkan yang kita kasihi, telah meninggal akibat pandemi. Saudara bisa melihat
jumlah yang drastis meningkat. Mereka yang terpapar dan jumlah yang meninggal. Dan pemakaman yang penuh hingga dibuka kembali tempat pemakaman yang baru. Kita dalam situasi penuh dengan penderitaan, tantangan, beban berat, tekanan, diancam dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan memanggil, Tuhan mengundang, mari mendekat kepadaku. Bergaul karib, berdoa. Jadi hari ini Tuhan memanggil saudara, Tuhan memanggil saya untuk hidup dalam kekaripan dengan Dia. Memuji, menyembahnya, bersyukur walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita. Menikmati kehadirannya di tengah kita. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, dikatakan berdoa, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Yang kedua adalah panggilan pertobatan. Jikalau kita sudah menanggapi panggilannya untuk berdoa, maka kita harus berdoa sampai kita menemukan Tuhan. Sebab dikatakan berdoa mencari wajahku. Itu berarti kita berdoa bukan sekedar susunan kata-kata yang bagus yang disampaikan secara agamawi. Tetapi berdoa sampai kita menemukan Dia. Masuk dalam hadiratnya. Lalu ketika kita ada dalam hadiratnya, yang kita kerjakan adalah berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Panggilan pertobatan. Setiap kita hidup dalam keseharian kita dikelilingi oleh dosa. Ya, memang setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh menerima korban Kristus, percaya darah Kristus mengalir menyucikan hidup kita. Kita memang sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Tetapi kita belum dibebaskan dari kehadiran dosa. Dosa masih ada di sekeliling kita. Kuasa dosa memang bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya hidup dalam pertobatan, kuasa dosa itu tidak mencengkram kita. Tetapi kehadiran dosa masih ada di sekeliling kita. Bisa jadi, disadari atau tidak, kita terjebak jatuh di dalam perbuatan dosa. Entah lewat perkataan, entah lewat pikiran, entah lewat perbuatan. Sekecil apapun kejahatan, tetap dosa. Dan Tuhan lewat pandemi ini sedang memanggil kita untuk bertobat. Hidup dalam pertobatan. Dia adalah Tuhan yang kudus. Maha kudus, sangat kudus. Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, tanpa kekudusan, kita tidak bisa berkenan
Jangankan tinggal bersama dia. Melihat dia saja kita tidak bisa, saudara. Sebabnya, lewat pandemi ini, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup kudus. Setiap hari, kita bawa hidup ini untuk mohon perkenanan dia. Kita dikuduskan, diubahkan. Kata kudus bukan saja status, yaitu kita dipisahkan dari dunia menjadi milik Allah yang Maha Kudus. Tapi kudus juga adalah suatu kata yang progresif, yaitu sesuatu situasi atau tindakan atau sikap hidup yang terus-menerus diubahkan, dibaharui, dikuduskan, bertumbuh, terus-menerus seperti Kristus yang adalah kudus adanya. Jadi lewat pandemi ini, Tuhan mau kita terus hidup di dalam pertobatan. Berubah, terus semakin dibaharui dari hari ke hari. Bisa jadi, tanpa kita sadari, kita mengalami kemunduran. Bisa jadi, kita tenggelam dalam rutinitas agamawi. Berdoa setiap hari hanyalah rutinitas. Membaca Alkitab mungkin bagi saudara yang disiplin, membaca Alkitab hanya sekedar saja membaca. Tetapi tidak mendengar apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat. Mungkin di antara saudara sudah kesekian kali membaca habis dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi yang Tuhan mau bukan hanya itu. Tetapi kita hidup seturut dengan kehendaknya. Dan itu hanya dimungkinkan kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Marilah, saudara sendiri yang tahu sejauh mana kemunduran saudara. Sejauh mana saudara telah mengkhianati Tuhan. Hidup dalam kemunafikan. Dipenuhi dengan pikiran-pikiran, niat-niat hati yang berdosa. Mari jujur di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan sedang memanggil kita bertobat. Yang ketiga, panggilan pelayanan. Dikatakan di sana, aku mendengar dari sorga mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ketika Tuhan sudah mengampuni kita, menerima kita, memulihkan kita, maka Tuhan di dalam dan melalui kita menjadi berkat bagi lain orang. Memulihkan negeri mereka, itu berarti bukan hanya kita pribadi, tetapi melalui kita, Tuhan mau kita menjadi berkat bagi lain orang. Sehingga orang lain pun menikmati pemulihan. Seperti kita dipulihkan oleh Tuhan. Jadi pandemi adalah juga panggilan untuk melayani. Jika saudara, di antara saudara sudah dilawat Tuhan. Beberapa di antara saudara mungkin pernah dirawat karena sakit terpapar virus corona ini. Dan Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Saudara punya pengalaman waktu saudara sedang sakit itu. Dan saya percaya, saudara berseru kepada Tuhan. Saudara bertobat. Saudara mohon ampun kepada Tuhan.
Dan Tuhan menunjukkan kemurahannya. Saudara dipulihkan. Kepulihan saudara itu dimaksudkan. Bukan hanya saudara nikmati sendiri. Tapi Tuhan mau apa yang saudara terima dari Tuhan. Sehingga saudara dapat melanjutkan kehidupan ini lagi. Saudara membagi kesaksian kepada lain orang. Saudara menjadi berkat bagi lain orang. Saudara lanjutkan pertobatan itu. Terus menerus. Dengan menjadi saluran berkat bagi lain orang. Jangan pelit dengan kesaksian mujizat yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Jangan pelit juga ketika saudara dipelihara Tuhan dahsyat di dalam masa pandemi ini. Saudara tidak terpapar virus corona. Imunitas saudara bagus banget. Saudara bisa berkarya. Saudara bisa menikmati pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi yang mencekam ini. Itu adalah kasih karunia. Dan Tuhan mau. Lewat pandemi, ketika saudara menikmati karunia Allah itu. Saudara jadi berkat bagi lain orang. Jangan asik sendiri. Saudara mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena lewat pelayanan pekerjaan Tuhan. Banyak orang-orang yang lemah dikuatkan. Banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan terbantu. Jangan berdiam diri di rumah. Karena memang kita harus di rumah, tapi bukan berarti kita berdiam diri. Jangan karena kita harus stay home, lalu kita tidak bisa melayani, membantu, membagi berkat, menunjukkan perhatian lewat telepon kah, berdoa bagi yang sedang sakit kah, memberi bantuan kepada mereka yang sedang diisolasi mandiri, mensupport mereka untuk tetap bersemangat dan bergairah, bekerja sama dengan pemerintah di dalam penerapan PPKM ini. Kita dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Agar pemulihan itu terjadi. Bukan hanya pribadi, tetapi keluarga. Bukan hanya keluarga, tetapi masyarakat sekitar. Bukan hanya masyarakat sekitar kita, tapi kota kita. Bukan hanya kota kita, tetapi bangsa kita. Bahkan dunia pada umumnya. Mari saudara, dengarlah. Tuhan sedang memanggil saudara. Untuk saudara menjadi berkat bagi lain orang. Pandemi adalah panggilan Tuhan buat saudara dan saya. Untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus di awal bulan ini. Mari saudara, dengarlah 3 hal yang Tuhan sedang berbicara. 3 panggilan. Panggilan berdoa. Panggilan pertobatan. Panggilan pelayanan. Dengarkanlah Dia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan, biarlah Roh-Mu bicara dengan jelas, tegas dan keras di dalam setiap hati umat-Mu. Haleluya. Sehingga kami menjadi bijaksana, hidup mengikut Engkau Yesus. Karena kami hidup dengar-dengaran, mengerti rencana agung keselamatan di dalam dan melalui kehidupan kami. Bagi banyak orang, bagi dunia ini, sebelum Engkau datang kembali. Maranatha. Terima kasih Tuhan. Silakan Roh Kudus selawat umat. Jika sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Berkatilah perjamuan kudus ini Tuhan. Sehingga menjadi meterai bagi panggilan-Mu dalam setiap kami masing-masing. Demikian kami siap diberkati. Melalui perjamuan kudus. Karena kami sudah mendengar
panggilan di tengah pandemi ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari siapkan materi perjamuan kudus saudara. Dan mari kita akan melakukannya dengan iman bersama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan berdoa. Dan saya percaya saudara sudah siapkan materi perjamuan kudus saudara. Baik ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak-anak di sana. Mari hormati perjamuan kudus ini. Dan mari kita akan berdoa dan mohon berkat Tuhan di atas perjamuan kudus yang akan kita nikmati bersama ini. Bapa dalam surga, terima kasih. Saatnya Tuhan, kami mohon perkenanan. Berkatilah perjamuan kudus ini seperti yang Engkau perintahkan untuk kami melakukannya. Untuk mengingat akan kasih-Mu yang besar bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih-kekasih Kristus. Pada malam sebelum Yesus diserahkan. Di depan murid-muridnya dalam perjamuan terakhir itu. Yesus mengambil roti. Memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan penuh dengan ucapan syukur. Dengan iman kita memandang bahwa kita milik Kristus. Kristus kepala. Dan kita adalah anggota tubuhnya. Kita tinggal di dalam Dia. Dan Dia di dalam kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikianlah dibuat Yesus. Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Yang ditumpahkan bagi kamu. Minumlah. Perbuatlah ini. Menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan minum penuh dengan ucapan syukur. Dengan iman. Kita memandang darah Kristus mengalir dalam hidup kita. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya amin, amin. Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Dengarkanlah Dia. Haleluya. Angkat tangan saudara. Amin, 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 amin. Haleluya, jika melalui firman Tuhan tadi, Tuhan mengingatkan saudara akan dosa-dosa. Hari ini bertobatlah, tinggalkan dosa itu. Hari ini, mari buat komitmen baru untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dan izinkan Dia membaharui kehidupan kita. Hari ini, Tuhan memanggil saudara juga, panggilan untuk pelayanan. Jika yang lalu saudara tidak peduli dengan lain orang. Saudara egois dan mementingkan diri sendiri. Saudara sudah diberkati. Waktunya Tuhan mau saudara menjadi berkat bagi lain orang. Haleluya, haleluya. Mari buat komitmen baru. Kalau Tuhan berbicara kepada saudara. Untuk melakukan sesuatu pelayanan. Menunjukkan pelayanan kasih. Lakukan setelah ibadah ini. Jika saudara ditegur oleh Tuhan bagi dosa saudara. Mari bertobatlah dan tinggalkan dosa itu. Mari angkat tangan saudara sesuai dengan segala sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam saudara. Mari kita berdoa, Bapa dalam surga, hari ini Tuhan, biarlah perjamuan kudus memeteraikan suaramu, panggilanmu dalam setiap pribadi.
Dan Tuhan, Engkau berbicara kepada mereka setiap pribadi berbeda-beda. Hamba berdoa Tuhan, biar kekuatan firman-Mu menjadikan mereka mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka kerjakan. Di dalam nama Yesus, kini yang sakit jadilah sembuh. Di dalam nama Yesus, virus-virus apapun dan segala apapun Tuhan, termasuk corona ini, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan buat mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri, harus minum obat. Tuhan, kuduskan obat-obatan yang dipakai. Kesembuhan daripadamu asalnya ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan oleh bilur-bilur Yesus umatmu disembuhkan. Dan kini Tuhan, jikalau mereka menyadari akan keberdosaan dan mengaku dosa, Tuhan ampunilah dan baharuilah hidup umatmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan buat komitmen-komitmen baru yang umatmu buat. Jikalau mereka digerakkan untuk melakukan pelayanan kasih, berkati mereka ya Tuhan. Sehingga mereka dengan sukacita melakukannya untuk Tuhan, menyatakannya bagi lain orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pandemi membawa kami hidup melekat erat denganmu dalam pertobatan setiap hari. Dan kami menyatakan kasih yang nyata bagi sesama kami. Sehingga pandemi ini berlalu dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Terjadilah sedemikian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, saudara, puji Tuhan, saya percaya sudah diberkati. Dan kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan mari berdiri di tempat saudara, dan kita terima berkat Tuhan. Dan kita percaya, seru syafaat kita, Tuhan dengar. Dan saudara, jikalau dari gereja sidang jemaat Allah, ada aksi kasih yang akan kita lakukan besok, dan saudara ingin mendukung pelayanan aksi kasih di tengah pandemi ini, di mana kita akan menyatakan itu dengan paket kasih yang akan kita bagikan. Saudara bisa memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kasih ini dan kirim ke kas Departemen Misi GSIA Ceria. Haleluya. Dan minggu ini jangan lupa juga persembahan-persembahan untuk menopang pelayanan kita ya, yang dilakukan secara online ini. Tuhan memberkati saudara. Perhatikan, mari kita disiplin protokol kesehatan. Dan sepanjang bulan Juli ini ada penerapan PPKM. Mari kita bekerja sama dengan pemerintah. Karena pemerintah juga adalah wakil Allah. Dan kalau kita mendengarkan pemerintah, kita hidup dalam ketaatan kepada Allah. Karena kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa adalah kesejahteraan kita juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah minggu pagi ini. Walaupun secara online. Tuhan berkati semua yang telah melayani di pagi hari ini. Tim media yang sangat membantu pelayanan ini, berkati mereka Tuhan. Bapa dalam surga, hamba memberkati juga aksi kasih yang akan kami lakukan besok. Sehingga apa yang saudara-saudara kami alami, yaitu mengalami imbas daripada paparan virus corona ini. Ada yang harus dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah isolasi mandiri. Tuhan, berkatilah aksi kasih kepedulian yang dikerjakan oleh gereja. Dalam nama Yesus Kristus. Biarlah lingkungan gereja boleh melihat, mengalami lawatan kasih Tuhan. Lewat apa yang kami gereja umat-Mu lakukan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemerintah kami. Dalam sebulan ini, bulan Juli, akan ada penerapan PPKM mulai tanggal 3 yang lalu. Dan biarlah Tuhan,
Engkau berkati usaha-usaha pemerintah. Dan biarlah Tuhan ada kerjasama dari semua warga negara. Sehingga paparan virus corona segera menurun. Bahkan lenyap dari Indonesia. Semua disembuhkan. Berkati program vaksinasi yang diselenggarakan. Berkati Tuhan tenaga-tenaga medis yang melayani di rumah sakit. Yang kini rumah sakit manapun, penampungan dimanapun untuk pasien COVID ini meninggi. Tuhan berkatilah. Lindungi tenaga kesehatan. Berkati semua penanganan medis yang dikerjakan. Biarlah ada ketersediaan obat-obatan, ketersediaan oksigen. Berkatilah ya Tuhan. Berkati sehingga Indonesia ini disembuhkan. Indonesia diselamatkan. Sehat dan keluar dari pandemi ini dengan penuh kemenangan. Tidak terjadi kematian massal, tetapi yang terjadi pertobatan massal, pemulihan massal, kesaksian besar-besaran tentang mujizat pertolongan Tuhan yang menyembuhkan. Nama Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa memberkati umat-Mu yang mungkin masih harus bekerja, keluar rumah, berinteraksi dengan orang lain. Mungkin terbatas interaksinya. Apapun itu, dimanapun mereka pergi. Lindungilah Tuhan. Kuasa darah Yesus menutup bungkus umat. Berkatilah ya Tuhan segala keperluan umat. Biarlah Tuhan memberkati semua pelaku bisnis. Tuhan memberkati sehingga umat-Mu terpelihara sempurna. Dan Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi ini. Kami dengar panggilan dan kami jawab, ya Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat-Nya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan yang disampaikan pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka damai sejahteranya akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan berlimpah-limpah seperti gelombang di laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Demikian berkat besar dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali, menjemput kita yang percaya dan diberkati. Bersama kita mengatakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati saudara-saudara.